Redmi Note 14 memberikan sesuatu hal yang berbeda dari HP lain, dan kehadiran Redmi itu memberikan warna yang khusus kepada seluruh pecintanya. Nggak bisa dipungkiri bahwa pengguna Redmi itu nggak sedikit di Indonesia, tapi teman-teman, itu membuat setiap awal tahun untuk perilisannya selalu ditunggu. Cuma nunggu aja tapi. Nah, kalau menurut kalian Redmi Note 14 ini setujunya itu kalau di-upgrade dengan harga yang possible untuk naik, atau dah nggak apa-apa beberapa hal disunat aja agar harganya tetap masuk di kantong. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Tonton video ini sampai akhir ya, karena kita akan bahas untuk Redmi Note 14 serta alasannya kenapa ini worth it. Kita akan bahas untuk 5 alasan deh teman-teman. Kita akan rangkum menjadi 5 alasan kenapa Redmi Note 14 ini worth it. Langsung aja, yang pertama, kenapa HP ini tuh worth it menurut kami adalah dari segi baterainya yang sudah meningkat nih. Kalau dari pendahulunya di Redmi Note 13 itu kan baterainya ada di 5000 mAh. Dan rata-rata harga HP yang sama juga, pesaing lainnya itu tuh juga 5000 mAh. HP ini di-upgrade nih menjadi 5500 mAh, which is itu naiknya 10%. Dan yang membuat kami kaget adalah HP ini tuh masih tergolong HP yang ringan, tipis, dan enak lah kalau dibawa kemana-mana, nggak berat ibarat kayak gitu. Terus Redmi Note 14 sendiri tuh pede kasih baterai 5500 mAh-nya itu di bagian depan dari boxnya dia. Jadi seakan-akan Redmi itu pengen bilang kalau baterai HP ini itu tambah besar. Dan yang kedua adalah dari segi kameranya nih teman-teman. Kenapa HP ini worth it? Ya kameranya. Kameranya itu mengalami upgrade dari yang sebelumnya, atau bahkan jika dibandingkan dengan brand lain yang serupa untuk harganya, Redmi Note 14 ini berani bersaing. Sekarang kan dia pakainya 108 megapiksel. Ya untuk Note 13 kemarin juga iya sih. Cuman kan kalau ini sensornya baru nih. Untuk sensornya sendiri tuh ada di 1/1,67 inch sensor kamera. Otomatis dia tambah oke lagi nih saat perekaman video maupun tambah foto. Di luar itu teman-teman, chipsetnya itu juga mendukung hal untuk fotografi nih. Dia kan menggunakan Helio G99 Ultra. Nah Ultra ini dia berfokus pada hasil foto dan videonya. Berbeda dengan yang Ultimate yang dipakai di Infinix Note 40, dia itu kan berfokus pada AI dan performanya. Kalau HP ini chipsetnya aja mendukung untuk kameranya, untuk hasil fotonya. Gimana nggak bagus coba? Secara pengalaman ya, kami tuh ngerasain kalau HP ini tuh hasilnya itu berani menyaingi atau mendekati sebuah HP mid-range. Kalau dibilang flagship ya belum pede sih, cuman hasilnya oke kok. Nah untuk alasan yang ketiga teman-teman, menurut kami kenapa ini worth it adalah chipsetnya. Tadi sempat ya aku senggol tentang chipsetnya yang Helio G99 Ultra berfokus pada hasil foto dan videonya. Tapi jangan salah, Helio G99 ini kan sudah dipakai banyak banget, jadi kualitasnya pasti teruji. Untuk main game-game kayak Mobile Legends, CODM, atau game-game sederhana ya jelas bisa ngelibas. Kalian tahu kan chipset MediaTek itu kan banyak serinya. Nah ini Helio GG itu kan berfokus pada performa gaming nih teman-teman. Makanya HP ini tuh untuk gaming juga oke-oke aja. Apalagi dia tuh masih ada untuk port jack 3.5. Terus selain itu ada juga untuk micro SD slot. Gimana? Kurang enak apa lagi coba kalau untuk gaming? Memori fleksibel, dari audio pengen pakai headset yang kabel juga oke. Jadi untuk pengalaman gaming pasti lebih oke kan? Alasan yang keempat nih teman-teman, kenapa HP ini worth it? Menurut kami, coba kelihatan nggak? Ya, desainnya. Sebenarnya ini sedikit lebih subjektif sih teman-teman. Cuman menurut kami desain hal-hal kayak gini itu masuk ke bagian yang menurut kami menjadi worth it. Kenapa? Karena HP-HP di range harganya Redmi Note 14 sendiri, dia itu kan ya kalau kalian tahu lah HP-HP yang lain tuh desainnya tuh kayak stand out, terlalu berani kalau kami bilang kayak gitu. Nah Redmi Note 14 sendiri dia tuh mengusung desain yang menurut kami minimalis tapi elegan. Jadi rasa kesan mewah dan mahalnya itu malah dapat kalau menurut kami kayak gitu. Setahu kami sih ada tiga desain yang mereka usung, ada 3 warna. Yang pertama ada hitam, terus ada yang hijau mirip-mirip kayak stabilo gitu,
Dan yang saya pegang ini yang paling beda dari kedua desain lainnya, yaitu warna ungunya. Karena di warna ungu ini itu ada siluet marble-nya. Jadi kayak teman-teman bawa lantai kemana-mana. Bukan, maksudnya kayak membawa sesuatu hal yang mewah kemana-mana. Kalau menurut kami sih itu saya masukkan ke bagian yang menjadikan HP ini lebih worth it ya. Karena desain seperti ini diterima untuk kalangan banyak orang nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Coba komen deh untuk desainnya cantik atau enggak, bagus atau enggak. Nah terakhir kenapa HP ini worth it adalah dari segi audionya nih teman-teman. HP yang satu ini audionya itu tuh spesial. Kenapa? Karena fleksibilitasnya sangat tinggi. Yang pertama, speaker. HP ini speakernya stereo, atas dan bawah. Jujur li kenceng sih suaranya. Terus yang kedua, speakernya ini tuh tidak hanya stereo, tapi dia sudah mengusung untuk Dolby Atmos. Jadi ketika kalian mau nonton Netflix, Disney, itu tuh rasa-rasanya nonton semakin tambah yahut gitu kalau pingin nonton pakai HP yang satu ini. Terus ada lagi, ya tadi sudah aku spill sebenarnya, jack. Itu menurut kami menjadi sebuah kelebihan dari HP ini sih, karena untuk range harganya tidak semua brand itu masih menyematkan untuk jack 3.5. Rata-rata sudah menghilangkan dan sudah pada menggiring untuk penggunaan TWS. Bluetooth untuk TWS. Ya HP ini jelas ada ya teman-teman. Jadi kalau masalah tentang audio gimana? Udah all round belum untuk HP yang satu ini? Gak adil rasanya kalau dari tadi saya bilang tuh ini worth it. Beli aja worth it. Bentar deh, ya namanya juga tech reviewer, kami tuh juga ngerasain ada beberapa hal yang menurut kami mengganggu dari Redmi Note 14. Yang pertama nih teman-teman, yaitu dari segi kameranya. Sebenarnya tadi kami sudah bilang ya, untuk kameranya tuh bagus, ada upgrade 108 megapiksel, sensornya baru, terus di zoom itu bisa jauh, enak, hasilnya cakep, chipsetnya mendukung, tapi disunat. Maksudnya itu dikurangi dari seri sebelumnya, yaitu Redmi Note 13 yang menyematkan untuk ultrawide. Redmi Note 14 sendiri itu ultrawide-nya hilang guys. Yang bagian belakang tuh cuman ada kamera utama 108, 2 makro dan 2 depth. Bagian depannya 20 megapiksel untuk kamera depannya. Hilang untuk ultrawide-nya. Kalau kalian pengen ambilnya harus yang seri Pro atau yang Pro Plus, baru ada ultrawide-nya. Jadi itu saya masukkan ke hal yang sedikit mengganggu sih teman-teman. Kenapa harus dihilangin? Padahal kan kalau ada juga nggak apa-apa. Atau karena harganya supaya tetap murah ya. Kekurangan yang kedua menurut kami adalah dari segi bezelnya yang terlalu tebal. Kami tuh ngerasain bener-bener saat pertama kali hands on di HP dan dinyalakan, yang bener-bener langsung ke notice adalah bezelnya. Karena rata-rata kami pegang HP yang kisaran harga yang sama, itu tuh untuk bezelnya sudah mulai tipis-tipis teman-teman. Bahkan di Redmi Note 13 saja sudah tipis. Dia kan tebelnya cuma di ujung-ujung dan atas bawah, samping kanan kirinya udah tipis. Lah ini ya rata sih, keunggulannya jadi bezelnya semua rata, tapi jadi tebel. Nah kalau menurut kalian gimana? Atau kalian tim yang bezel tebel supaya kalau nge-game nggak kepencet sendiri? Coba komen, enakan mana sih? Dan kelemahan terakhir yang menurut kami sangat mengganggu adalah posisi speakernya. Tadi kami bilang untuk speakernya itu bagus ya, tapi posisinya tuh nggak enak. Yang pertama itu speaker atasnya, ya kalau misalnya kita main gamenya seperti ini ya, enak nih posisi di sini nih, nggak keganggu tangan. Tapi yang satunya kalau begini kan hilang nih. Nah ketutupan tangan. Jadi menurut kami itu posisinya kurang tepat gitu. Kalau misalnya saya balik kayak gini, yang bawah jadi bisa keluar, yang atas ketutupan, sama aja kan, ketutupan tangan. Kenapa nggak di atas kameranya? Kan lebih enak gitu loh. Jadi kayak bisa langsung ke muka kan. Cuman ya itu saya masukkan kelemahan atau hal yang mengganggu sih dari Redmi Note 14 ini sih. Masuk bagian kesimpulan teman-teman, menurut kami Redmi Note 14 ini menjadi salah satu HP pilihan yang baik juga untuk kalian pinang di awal tahun 2025. Dari chipsetnya yang oke, lalu kameranya bagus untuk hasilnya, baterainya yang tambah besar, itu tuh memberikan value yang lebih atau memberikan rasa enak kepada pecinta Redmi. Atau kalian menjadi salah satunya nih yang untuk menikmati beberapa fitur baru dari Redmi Note 14 ini. Terima kasih buat kalian yang
sudah ngikutin dari awal hingga akhir video, menurut teman-teman sendiri, Redmi Note 14 ini tuh layak nggak sih kita kasih crown atau mahkota sebagai HP terworth it untuk tahun 2025? Silahkan komen di bagian bawah ya. Atau ada HP lain yang bisa melebihinya? Komen, coba nanti kalau ada kami review ya. Terima kasih buat kalian, saya Evan Michael dari Dogi, pamit undur diri.